warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajlis kembali di tempat yang berberkah ini, di waktu-waktu yang berberkah antara maghrib dan isya, untuk bersama-sama mempelajari syariat kita. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan salat tahiyatul masjid. Ini bahagian daripada upaya kita di dalam meraih kesempurnaan pahala salat berjamaah. Ada adab-adab yang harus kita jaga dengan baik, terutama adab-adab yang telah dijelaskan dalam syariat kita dan yang ulama kita sampai berbeda pendapat apakah hukumnya wajib ataupun sunnah, agar kita memiliki gambaran dan lebih bersikap hati-hati di dalam menyikapi persoalan-persoalan tersebut. Nah, jemaah sekalian, persoalan berikutnya yang diangkat oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, Abdullah bin Saleh Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan la salata idza uqimatis shalah. Tidak ada salat apabila telah diiqamah. Nah, persoalan ini jemaah sekalian penting untuk kita lebih memperdalam hukum-hukum yang terkait dengannya supaya kita bisa mengambil banyak faedah. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang masyhur, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Apabila salat telah diiqamah, maka tidak ada lagi salat kecuali salat wajib. Hadis kita ini kemudian memunculkan suatu pertanyaan bagi orang yang sedang melaksanakan tahiyatul masjid di saat sedang diiqamah. Apakah dia sementara salat lalu diiqamah, atau dia mengerjakan salat setelah diiqamah? Jadi ada dua kondisinya: orang yang sudah sedang melaksanakan salat sunnah kemudian diiqamah, dan orang yang sudah diiqamah masih salat sunnah. Nah, ini bisa saja terjadi jamaah sekalian bagi sebagian orang yang berpendapat tentang salat sunnah subuh, ya. Ada yang mengecualikan salat sunnah subuh karena memang disebutkan keutamaannya bahwa rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik dari dunia dan di sini. Sehingga ada yang mengecualikan, sehingga lebih mengutamakan untuk tetap menyelesaikan salat sunnah subuhnya sekalipun sudah diiqamah. Dan dalam persoalan ini ada 3 pendapat ulama. Yang ketika seseorang sedang mengerjakan salat sunnah tahiyatul masjid lalu tiba-tiba diiqamah, maka pendapat yang pertama mengatakan tidak perlu dia hentikan salat tahiyatul masjidnya, ya, tetapi dia tetap melanjutkan salatnya. Ya, ini jamaah sekalian, ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa dia tetap melanjutkan salatnya berdasarkan sebuah ayat, ya, yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan jangan engkau membatalkan amalanmu. Jangan engkau membatalkan amalanmu. Sehingga mereka berpendapat bahwa ketika kita sudah sedang melaksanakan satu amalan seperti tahiyatul masjid, sekalipun sudah diiqamah, kita tetap lanjutkan saja. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jamaah sekalian, mengatakan bahwa kalau sudah diiqamah, maka kita hentikan sholat tahiyatul masjid kita, ya, karena kita harus mengerjakan apa yang dikerjakan oleh imam dan langsung berurutan sebelumnya. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir, maka kita sebagai makmum segera bertakbir. Iya. Artinya bahwa semua aktivitas yang lain itu dihentikan, termasuk salat sunnah. Karena ini perintah dari Nabi bahwa kita harus dapatkan takbir takbiratul ihram. Dan hadis yang kita sebutkan tadi hadis Abu Hurairah yang mengatakan idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Apabila salat telah diiqamah, maka tidak ada lagi salat kecuali salat wajib. Nah, jemaah sekalian, ada pendapat ketiga yang merinci persoalan ini. Kalau tadi kita sebutkan dua pendapat, yang pertama mengatakan dilanjutkan saja, yang kedua mengatakan di stop. Selama sudah terdengar iqamah, kita berhenti salat sunnah. Ada kemudian pendapat ketiga yang berusaha untuk merinci persoalan ini dan mengatakan bahwa ya, ini pendapat dari Al-Mubarakfuri dalam penjelasan beliau pada buku Al-Mishkat. Beliau mengatakan yang kuat menurut saya bahwa jika masih tersisa satu rakaat, maka dia hentikan salatnya. Jadi kalau misalnya baru satu rakaat, tiba-tiba terdengar iqamah, maka dia hentikan salat sunnahnya. Tetapi kalau tinggal sedikit, misalnya sudah dalam posisi sujud atau sudah dalam posisi duduk tahiyat akhir, maka beliau mengatakan tidak mengapa dia selesaikan. Kenapa? Kalau kita perhatikan hadis Nabi yang mengatakan idza uqimatis shalah, apabila salat telah diiqamah, fala salata illa al-maktubah, maka tidak ada lagi salat kecuali salat wajib. Kata beliau, itu artinya bahwa kalau masih ada satu rakaat, berarti kita masih melakukan salat setelah diiqamah. Kita dianggap melakukan satu salat, satu rakaat. Tapi kalau sudah tersisa tahiyat akhir atau sujud, itu sudah tidak dianggap satu rakaat. Jadi orang sudah tidak dianggap melaksanakan salat setelah diiqamah. Ini pendapat Al-Mubarakfuri. Lalu kemudian menjawab ayat yang dijadikan dalil bagi yang mengatakan boleh dilanjutkan sampai selesai, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubtilu a'malakum", janganlah kalian membatalkan amalan kalian, dengan alasan bahwa kalau kita mengamalkan ayat ini, otomatis hadis itu seakan-akan tidak ada gunanya. Iya. Seakan-akan tidak ada gunanya karena Nabi mengatakan apabila telah diiqamah tidak ada lagi salat kecuali salat wajib. Iya. Sementara ayat mengatakan jangan batalkan amalanmu. Jadi kalau kita pilih ayat ini, seakan-akan hadis ini tidak bermanfaat. Iya. Atau mungkin saja mereka mengatakan begini, yang dimaksud dengan tidak ada lagi salat wajib kalau sudah diiqamah, artinya yang baru memulai salatnya. Jadi kalau sudah diiqamah tidak boleh lagi ada yang berdiri bertakbir untuk salat sunnah. Ini di antara penafsiran pendapat yang kedua yang mengatakan tetap lanjutkan. Tapi kalau sudah sementara salat baru diiqamah, pendapat ini mengatakan selesaikan saja. Ya, tetapi pendapat yang kuat yang kita pilih di sini bahwa dirinci. Kalau masih tersisa satu rakaat, maka dihentikan saja salat sunnahnya. Tapi kalau sudah hampir selesai, diselesaikan saja. Dan mengatakan bahwa ini pendapat yang lebih bijaksana karena menggabungkan dua dalil itu. Ayat tetap diamalkan, hadis juga tetap diamalkan. Ayat itu maknanya bersifat umum, bahwa semua amalan kalau kita sudah awali jangan dihentikan, ya, selama tidak melanggar, atau jangan dihentikan gara-gara maksiat. Ya. Jangan batalkan amalan
Ya, maksudnya pahalanya karena bermaksiat. Itu maknanya ya. Wala tubtilu a'malakum, artinya jangan batalkan pahala amalan kalian gara-gara maksiat. Nah, ini pernah kita jelaskan dulu ya, bahwa ada perbuatan karena kecerobohan kita bisa membatalkan amalan baik kita. Ya, jadi ayat itu mengatakan jangan gugurkan pahala amalan kalian. Seperti misalnya dalam surah Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Janganlah kalian menggugurkan, membatalkan pahala sedekah kalian karena sering diungkit-ungkit, sering disebut-sebut. Berarti ini salah satu cara membatalkan amalan kita, pahalanya. Ya, atau juga yang pernah kita jelaskan, yang meminum khamar itu juga membatalkan menggugurkan pahala salat. Yang minum khamar, mendatangi tukang ramal dan dukun juga membatalkan pahala salat. Jadi memang ada amalan yang berpotensi membatalkan pahala. Ada perbuatan yang berpotensi menggugurkan pahala. Itulah makna ayat. La tubtilu a'malakum. Ya, sedangkan hadis ini menjelaskan secara khusus bahwa kalau sudah diiqamah tidak ada lagi salat, ya, kecuali salat wajib. Ya, sehingga begini cara mengkompromikan dua dari ayat dan hadis, dua-duanya bisa diamalkan. Jadi keumuman ayat itu dikhususkan oleh hadis. Ya, bahwa yang dimaksud dengan ayat itu adalah membatalkan pahala salat karena berbuat dosa dan maksiat. Sedangkan hadis itu lebih khusus melarang kita untuk salat sunnah kalau sudah diiqamah, kecuali jika kita bisa selesaikan dan bisa mendapatkan takbiratul ihram. Karena Nabi mengatakan, "Idza kabbar fakabbiru." Apabila imam bertakbir, maka makmum harus bertakbir. Ini jamaah sekalian, pendapat yang kuat insyaallah lebih menerangkan kita ketika kita bisa amalkan dengan landasan argumentasi dalil yang kita pahami. Kemudian ketika kita membatalkan sholat sunnah kita karena terdengar iqamah, apakah kita memberi salam atau tidak? Misalnya kita dalam keadaan berdiri, ya, pada rakaat pertama, atau sudah hampir rakaat kedua, lalu kita berniat membatalkan sholat kita karena sudah diiqamah, apakah memberi salam ke kanan dan ke kiri atau tidak? Pendapat yang kita kuatkan bahwa tidak perlu memberi salam, ya, karena memberi salam itu adalah menutup salat yang sah. Ya, sementara salat kita tidak sah, untuk apa ditutup? Ya, langsung saja diniatkan kita berhenti. Ya, jadi tidak perlu kita tutup, ya, karena salat kita itu memang dianggap tidak sah. Dan kemudian kita pindah ke masalah berikutnya, masih terkait tahiyatul masjid. Bagaimana hukum salat tahiyatul masjid ketika khutbah Jumat sedang dibacakan? Ini besok ya, hari Jumat, bagus kita perhatikan ini. Apakah kita langsung saja salat 2 rakaat tahiyatul masjid atau tidak perlu salat karena khutbah sudah dibacakan? Dan di sini jamaah sekalian, hadis Jabir bin Abdullah menjelaskan kepada kita satu faedah yang bermanfaat insyaallah, bahwa beliau mengatakan Nabi SAW sedang berkhutbah, membacakan khutbah Jumat, lalu mengatakan, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ah," apabila seseorang di antara kalian datang di hari Jumat, wa qad kharaja al-imam, kemudian imam sudah keluar, maksudnya sudah membacakan khutbahnya di atas mimbar, fal yusalli rak'atain, hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Dalam riwayat kemudian dikatakan, fal yarka rak'ataini wal yatajawwaz fiha, hendaklah dia salat 2 rakaat dan dia ringankan salatnya. Sudah jangan terlalu lama. Salat sunnah itu kan terserah kita, mau kita perpanjang bacaannya ataupun tidak, terserah kita. Nah, pada saat khutbah sudah dibacakan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, dan mengatakan ringankan salatnya, jangan terlalu panjang bacaannya, supaya kita bisa lebih maksimal mendengarkan khutbah. Ya. Dalam hadis Abu Qatadah dikatakan bahwa idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila seseorang di antara kalian masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Ini sifatnya umum, bukan hanya di hari Jumat, ya. Tapi kapan saja kita masuk ke masjid,
maka kita sholat dulu sebelum duduk. Dan ini jamaah sekalian, hadis yang kita bacakan ini di sisi lain memberikan kita satu pemahaman bahwa jika demikian tidak ada sholat sunnah qabliyah Jumat, tidak ada sunnah qabliyahnya, tidak ada rawatib sebelum Jumat, karena Nabi menyuruh sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Seandainya ada sholat sunnah qabliyah, maka Nabi mengatakan niatkan tahiyatul masjid dengan sholat sunnah rawatib. Ya. Dan Nabi tidak perintahkan juga untuk menggantinya setelah sholat Jumat. Ya. Dan para sahabat, kata ulama kita, di hari Jumat itu ketika datang ke masjid, mereka memperbanyak sholat sunnahnya, sholat sunnah mutlak, bukan qabliyah. Ya, nanti ketika imam datang baru berhenti sholat sunnah, dan ketika khatib sudah membacakan khutbahnya, mereka menjadi diam dan tidak ada lagi yang berbicara. Nah, bagaimana jemaah sekalian kalau seseorang masuk ke masjid di hari Jumat dan sementara azan dikumandangkan? Ya, tadi itu khutbah ya. Kalau orang masuk terlambat, kemudian khutbah dibacakan, maka berdasarkan hadis Jabir yang disebutkan tadi, ya, kita tetap sholat sunnah meskipun khutbah telah dibacakan, tapi diringankan bacaannya. Nah, kalau misalnya azan, nah ini kebanyakan kita biasanya kalau masuk ke masjid lalu sementara azan di hari Jumat, semua pada berdiri semua menunggu sampai selesai azan. Anehnya jemaah sekalian, karena sebagian yang berdiri itu tidak dengan niat mengikuti azan, tapi berdiri saja tunggu sampai selesai azan. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau berdiri untuk mendengarkan azan, kita ikuti apa yang Nabi perintahkan. Ya, bahwa Nabi mengatakan, "Idza sami'tumul mu'adzin," apabila kalian mendengarkan azan, tukang azan, faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan tukang azan itu, jangan cuma berdiri saja. Ya, jadi kalau azan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi ketika sampai pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan pahala. Jadi bukan cuma berdiri saja. Ya, ikuti azan itu. Kalau cuma berdiri tidak menjawab azan, berdiri salat saja, langsung salat. Dan ini pendapat yang kita kuatkan jamaah sekalian, bahwa ketika kita masuk masjid dan azan sedang dikumandangkan pada hari Jumat, bahwa ulama kita mengatakan kita langsung saja salat sunnah. Ya. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu lebih tegas hukumnya daripada sekedar mendengarkan azan. Ya, supaya kita bisa lebih maksimal mendengarkan azan, maka ketika mendengarkan khutbah, maka ketika azan dikumandangkan langsung saja salat sunnah 2 rakaat dengan ringan, bisa diperlama. Ya, maksudnya kita penuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, jangan juga terlalu cepat sampai membuat salat sunnah kita tidak sah. Tetap sholat seperti biasa, supaya pas selesai azan kita juga selesai sholat sunnah dan siap mendengarkan khutbah. Ya, memang sebagian ulama kita mengatakan menjawab azan itu ada yang mengatakan wajib, tapi yang kuat adalah sunnah hukumnya. Ya, saya ulangi, menjawab azan itu jamaah sekalian tidak wajib, itu hukumnya sunnah. Sedangkan mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Nah, apa dalilnya? Nah, dalam hadis Abi Malik Al-Qurabi, beliau mengatakan annahum kanu fi zaman Umar, dahulu di zaman Umar bin Khattab, maksudnya setelah Nabi wafat dan setelah Abu Bakar wafat. Umar ini kan seorang khalifah, dan kita semua memahami dalam syariat bahwa pemimpin itu, baik itu khalifah atau amir, gubernur, kalau dia hadir maka dia yang paling berhak menjadi khatib Jumat. Dia juga yang paling berhak menjadi imam. Saya sholat Jumat, sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Karena Nabi mengatakan, wala ya'ummur rajulu ar-rajula fi sultanihi, dan janganlah seseorang mengimami orang lain di bawah kekuasaannya. Jadi kalau ada penguasa, harus dengan izinnya kita kalau mau jadi imam, mengimami dia jadi makmum. Ya, seharusnya kalau misalnya ada pemimpin kita yang hadir, misalnya presiden yang datang, dia jadi khatib. Sering jadi khatib, jadi imam juga. Karena begitu dulu sahabat dan Nabi kita yang mengatakan tadi,
Ya, kalau datang Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kita persilakan jadi khatib dulu. Iya. Nah, kalau tidak bisa jadi khatib, nanti persilahkan yang lain, Pak yang lain maju. Ya, karena beginilah dahulu Nabi mengajarkan kita. Ketika Nabi masih hidup, tidak ada yang berani menggantikan beliau. Ketika Nabi wafat dan Abu Bakar menjadi khalifah, tidak ada yang berani menggantikan Abu Bakar jadi khatib dan jadi imam. Ketika Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab jadi khalifah. Nah, di sini hadis kita jamaah sekalian, Abu Malik mengatakan bahwa dahulu di zamannya Umar bin Khattab, mereka sholat Jumat hatta yakhruja imam. Jadi para sahabat sholat Jumat, ketika Umar sudah keluar untuk menjadi khatib, fa idza kharaja Umar wa jalasa 'ala al-mimbar, dan beliau sudah duduk di atas mimbar, wa adzana al-muadzin, lalu tukang azan mulai azan, qala Tha'labah, berkata Tha'labah, jalasna wa natahaddath, jalasna natahaddath. Jadi ketika azan dikumandangkan, beliau mengatakan kami pun duduk, dan beliau mengatakan kami berbicara juga. Ya, coba kita lihat ya, azan dikumandangkan, ternyata sahabat bisa sempat berbicara. Iya. Faidah sakatan muadzzinun, dan apabila tukang azan itu sudah diam, sudah selesai azan, waqama Umar yakhutub, dan Umar sudah mulai membacakan khutbahnya, ansabna, kami pun semua menjadi diam, tidak ada satu orang pun yang berbicara di antara kami. Nah, jadi itu gambaran jamaah sekalian dikatakan oleh sahabat Abu Malik Al-Qurafi. Riwayat ini, kata ulama kita, juga memberikan kita satu faedah bahwa pertama, azan itu tidak wajib diikuti, tapi kita perlu mendapatkan pahala kalau kita ikuti. Ya. Sehingga tadi kita katakan, jika demikian, kalau azan itu boleh untuk tidak diikuti, sementara khutbah Jumat harus didengarkan, berarti kalau kita masuk masjid dan sementara azan dikumandangkan, lebih baik kita sholat sunnah saja, supaya kita bisa langsung setelah itu mendengarkan khutbah Jumat. Baik. Yang kedua faedahnya bahwa orang masih bisa berbicara di masjid di hari Jumat, kalau misalnya baru azan. Tapi kalau khutbah sudah dibacakan, tidak boleh lagi ada yang berbicara. Jangankan berbicara tentang urusan dunia ya. Orang yang kata Nabi mengatakan kepada orang lain sementara khutbah dibacakan, ansit, diam ki. Beliau mengatakan orang itu telah berbuat sia-sia. Ya. Padahal dia suruh orang diam. Ya, ini karena jamaah sekalian, kebaikan itu pun ada momennya, ada waktunya yang tepat. Tidak semua kebaikan itu boleh dilakukan. Ada waktu tertentu tidak boleh kita melakukan kebaikan. Ya, seperti orang sholat, kalau kita sementara berdiri sholat, tidak boleh kita katakan diam ki. Dan kita berdiri sholat. Ada anak-anak di samping kita diam. Batal sholat kita. Maka juga seperti ketika kita mendengarkan khutbah, yang mendengarkan khutbah itu kita disuruh diam. Jangan suruh orang lain diam. Diam saja, biarkan dia ribut. Ya, dia sendiri yang bertanggung jawab. Karena kapan kita suruh diam, ya kita sendiri yang menjaga sholat Jumat kita. Ya, sepertinya jemaah sekalian ada yang berpikir, bagaimana dengan mengedarkan celengan? Ya, di hari Jumat. Kami pernah kedatangan salah seorang syekh dari Arab Saudi, seorang dai, di salah satu masjid di daerah Bantimurung. Nah, ketika itu kami bersama sholat Jumat, dan ketika khutbah dibacakan, ada pengurus masjid yang mengedarkan celengan. Pas sampai depannya syekh, tidak bergerak-gerak, dia tidak mau pegang. Ya mungkin pikirannya, jangankan mau bersedekah atau mengedarkan celengan. Dan dikatakan mengucapkan diam saja, menyuruh orang diam, bisa membuat kita melakukan perbuatan sia-sia, apalagi mengedarkan celengan. Kan sama-sama kebaikan. Menyuruh orang lain diam itu kebaikan. Ya, bersedekah juga kebaikan, tapi tidak tepat waktunya. Jadi ini sebagai bahan pertimbangan bagi kita. Kalau kita mau letakkan celengan, bisa ditaruh di pintu masuk, supaya orang kalau bersedekah di situ saja, jangan diedarkan. Karena sebagian ulama kita mengatakan, mendengarkan khutbah Jumat itu sama derajatnya dengan salat 2 rakaat. Ya karenanya dalam salat Jumat itu cuma 2 rakaat, dan kalau salat zuhur 4 rakaat. Maka sebagaimana ketika kita sholat kita tidak boleh bersedekah, tidak boleh juga berbicara, maka sama juga ketika kita mendengarkan khutbah. Nah jamaah sekalian, itu terkait dengan
tahiyatul masjid ketika kita sholat Jumat. Dan kemudian bagaimanakah sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram? Iya. Pernah kita jelaskan ya mas sekalian bahwa di Masjidil Haram itu ada dua kondisinya. Kalau ada orang yang memang ketika masuk ke Masjidil Haram niatnya untuk tawaf, maka tawafnya itu sudah dianggap sebagai tahiyatul masjid. Ya, sudah dianggap. Apalagi setelah tawaf biasanya sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Ya, jadi itu sudah dianggap tahiyatul masjid. Tapi kalau ada orang masuk ke Masjidil Haram, misalnya mau mendengarkan ceramah di Masjidil Haram atau menunggu seseorang dalam masjid sambil beribadah, maka tahiyatul masjidnya tetap sholat 2 rakaat. Ya, sholat 2 rakaat. Kecuali kalau dia mengganti dengan tawaf, misalnya orang mau datang tawaf, kita katakan tawaf itu bisa menjadi pengganti tahiyatul masjid. Berikutnya jamaah sekalian, salat ketika kita sampai di masjid, ya, salat sunnah itu dianjurkan untuk diperbanyak tentunya kalau kita berada di masjid. Dan di sini lebih khusus, ya, Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang hukum salat menghadap ke pembatas atau istilahnya sutra, bukan kain sutra ya. Sutra itu dalam bahasa Arab pembatas yang kita jadikan di depan kita, baik tembok atau tiang, misalnya tempat buku ini kita menghadap ke situ sholatnya. Nah, ini secara khusus beliau sebutkan karena ini menjadi bagian daripada kesempurnaan ibadah kita selama kita berada di masjid. Jadi memang betul-betul kita ini masuk ke masjid ingin meraih pahala sebanyak-banyaknya jemaah sekalian. Salat menghadap ke pembatas itu disyariatkan baik bagi imam maupun makmum, maupun orang yang salat sendiri ya. Baik imam maupun orang yang salat sendiri, baik laki-laki maupun wanita. Ini ibu-ibu di belakang kalau mau salat sunat tetap perhatikan itu, kita salat menghadap ke pembatas di depan kita. Ya. Dan ini jamaah sekalian buat Allah Subhanahu wa taala dianjurkan bahwa kalau kita menjadikan sesuatu di depan kita sebagai pembatas, agar kita lebih mendekat ke pembatas itu. Ya. Lebih mendekat, jangan menjauh. Ya, kita akan sebutkan berapa kadar ukurannya. Namun sebelumnya kita jelaskan bahwa syariat ini datang dari Nabi kita, bersifat perbuatan Nabi dan juga penyampaian Nabi sabda Nabi. Jadi salat menghadap ke pembatas ya, itu hadisnya dalam bentuk anjuran dari Nabi dan juga para sahabat menjelaskan perbuatan Nabi, salatnya Nabi. Ya, salatnya Nabi itu menghadap ke pembatas. Ya. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ya salat menghadap ke pembatas itu, baik ketika salat di kampungnya atau di Madinah ya, ketika dia bermukim maupun ketika bersafar. Ya, ketika berada di luar dalam perjalanan itu selalu memperhatikan pembatas di hadapannya ketika beliau salat. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Apabila seseorang dari kalian salat, maka hendaklah salat menghadap ke pembatas atau sutra. Waliyadnu minha, dan hendaklah dia mendekat kepadanya, jangan jauh. Waliyada ahadan yamurru bainahu wa bainaha, dan hendaklah dia menahan orang yang mau lewat di sebelah dalamnya. Jadi kalau misalnya dia sudah meletakkan sesuatu di depannya, ini menjadi pembatas bahwa tidak boleh ada orang yang lewat di sebelah dalam antara dia dengan pembatas itu. Kalau ada yang mau lewat di luarnya. Ini jamaah sekalian. Anda mengatakan tahan kalau ada orang yang mau melakukan itu. Ya. Fa idza jaa ahadun yamurru falyuqatilhu fa innahu syaitan. Jadi kalau ada orang yang datang memaksakan untuk lewat, dia mengatakan tahan karena itu syaitan. Itu syaitan itu jamaah sekalian ada dua ya. Syaitan dari golongan jin dan syaitan dari golongan manusia. Kalau ada orang main-main, sudah ada pembatas tapi dia tetap memilih lewat di depan kita, ditahan. Karena yang mengatakan perangi saja kalau dia macam-macam. Kita ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala bermunajat, lalu ada yang mau main-main dengan salat kita. Ya.
Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Idza shalla ahadukum," apabila seseorang di antara kalian salat, "falyastatir li salatihi walau bisah." Hendaklah dia menjaga dengan salatnya itu walau bisah, meskipun dengan anak panah ditancapkan, ya. Jadi meskipun anak panah ditancapkan di depan, itu cukup, ya, menjadi pembatas antara kita dengan tempat sujud kita. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang hal ini, menjadi bukti bahwa memang tegas sekali syariat salat menghadap ke pembatas ini. Bahkan ulama kita menjelaskan perbuatan para sahabat juga. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, "Laqad ra'aitu ashaban Nabi." Aku telah melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawari indal maghrib. Mereka berlomba-lomba untuk salat sunnah di tiang-tiang. Jadi kalau masuk waktu maghrib, masuk ke masjid itu mereka cari tiang untuk salat sunnah. Ini sebelum maghrib. Ya. Nah, ini ada dua faedahnya, bahwa sahabat itu salat sunnah sebelum maghrib. Tapi ini bukan salat sunnah rawatib, ya. Pada kita jelaskan dulu, ada salat sunnah rawatib yang muakkadah, ada yang tidak muakkad, ya, tidak terlalu ditekankan. Di antaranya salat sunnah sebelum maghrib ini, karena Nabi mengatakan, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib liman syaa." Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Berarti ini tidak ditekankan mengenai. Tapi sahabat begitulah, karena mereka adalah orang-orang yang sangat lomba dalam beramal. Mereka ketika masuk di masjid di waktu maghrib berlomba-lomba mencari tiang, ya, sebagai pembatas ketika mereka ingin salat. Dalam riwayat dikatakan, "Wahum kadzalika yusalluna rak'ataini qabla al-maghrib." Dalam riwayat dikatakan, "Ra'ani Umar," yang salah seorang bernama Qurra bin Ayyas mengatakan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu pernah melihatku wa ana usalli baina uswanatain. Saya salat di antara dua tiang. Jadi dia tidak salat menghadap ke tiang, tapi di antaranya, seperti, ya, saya tengah-tengah sini. Apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'akhadha bi qafai, dia pegang tengkuk saya, ya. Fa'adnani ila sutra, maka dia dekatkan saya ke pembatas. Ya, seperti dipegang oleh Umar sebelum mendekat. Ya, faqala salli ilaiha, dan mengatakan salat menghadap masjid. Nah, ini Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata seperti ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, jadi perbuatan Nabi, ucapan Nabi dan perbuatan sahabat yang menandakan bahwa mereka ini betul-betul memperhatikan salat menghadap ke pembatas. Apa hikmahnya? Hikmahnya jemaah sekalian, pertama, kita hindari orang lewat di depan kita, ya, sebagai bentuk pengagungan salat. Ya, kita memuliakan salat, di mana di situ mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga tentunya jemaah sekalian, hikmahnya bahwa syaitan itu dari golongan jin dan dari golongan manusia. Kenapa manusia dilarang juga lewat? Nah, karena ada dalam sebuah hadis di mana Nabi kita mengatakan, apabila seseorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia menghalangi orang untuk lewat di hadapannya. Kalau dia tetap memaksakan, maka dia tahan, dia paksa. Kalau perlu dikatakan berkelahi, kalau dia paksa, fa inna ma'hu qarin, karena orang itu disertai dengan karina. Karina itu jemaah sekalian adalah jin yang mendampingi setiap orang. Jadi setiap kita ini ada yang mendampingi kita, ya. Ada yang menyertai kita kemana-mana. Nabi kita juga pernah menjelaskan itu, bahwa beliau juga didampingi oleh jin, tapi jinnya itu sudah bertobat. Nah, kalau kita ini kita tidak tahu yang mendampingi kita ini baik-baik atau tidak. Yang biasa membuat kita sering terjatuh dalam dosa, karenanya orang itu dilarang lewat karena ada syaitan yang bersama dengan dia, yang dilarang untuk lewat di depan kita. Dan tentunya jemaah sekalian, ini juga hikmah daripada salat menghadap ke sutra, supaya kita ini tidak sembarang melihat, ya. Supaya kita lebih fokus melihat ke tempat sujud kita. Kita lihat yang bagian sebelah dalam daripada pembatas itu. Jadi kalau tidak ada pembatas, pandangan kita luas, nanti tidak ada batasannya. Nah, namun jemaah sekalian, berapa ukuran daripada pembatas itu? Ya,
Tadi kita katakan temboknya atau tiang, berarti dari segi besarnya tidak dibatasi. Ya, yang dipertanyakan kadar minimalnya itu. Ya, di sini jemaah sekalian, berdasarkan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, pertama bagaimana lebarnya? Nah, tadi kita katakan bahwa Nabi menancapkan anak panah. Anak panah itu kan kecil, ya, mungkin seperti jari ini. Nanti kalau lebarnya, ya, tidak ada kadar minimalnya. Ya, tidak ada kadar minimal. Tingginya, kalau tingginya jemaah sekalian, disebutkan dalam hadis yang berdasarkan interpretasi penjelasan ulama kita bahwa Nabi kita itu pernah mengatakan dalam hadis bahwa beliau pernah disebutkannya salat ila rumhi wa nahwiha. Beliau kadang salat menghadap ke tombak, beliau juga salat menghadap ke sebuah tongkat yang bagian bawahnya ada besi ditancapkan. Ya. Dan juga salat dengan di hadapan beliau itu maharatul rahal, itu Allah mungkin maksudnya pelana kuda, ya, tempat bersandar di atas tunggangan kita, misalnya kuda atau unta, misalnya ada kayu, kita duduk di situ. Itu kira-kira kata ulama kita tingginya itu kira-kira begini, zirah, ya, zirah, pada sasta ya, dari sini sampai siku, ya, tingginya kira-kira seperti itu. Ya, namun ya, alhamdulillah ada juga ternyata pendapat di kalangan ulama kita yang mengatakan bahwa bisa dikiaskan dengan garis ini, garis soft ini. Ya, jadi kalau sudah jelas bahwa ini batasan sholat, ya, antara tempat kita berdiri dengan ujung karpet ini, orang sudah tahu bahwa orang tidak boleh lewat di sini. Kalau mau lewat di sana, ada juga pendapat seperti itu. Ya, namun tentunya sekali lagi kita ingatkan bahwa kita ini yang tidak terlalu memahami perbedaan pendapat dengan dalil para ulama, lebih baik kita mengambil sikap yang lebih hati-hati. Ya, karena ternyata banyak hadisnya dan banyak dalil-dalilnya yang memerintahkan kita sholat menghadap ke pembatas, dan kita sudah sebutkan tadi bahayanya ya, karena ada syaitan yang lewat sehingga kita sebaiknya sholat menghadap ke pembatas, apalagi kalau memang memungkinkan. Ya, sangat mungkin di antara kita bisa dijadikan sebagai pembatas. Sholat di belakang orang juga ada apa-apa. Misalnya di depan sudah banyak orang duduk, kita sholat di belakangnya pas-pas menghadap ke orang itu bisa juga. Misalnya tembok dan seterusnya. Ini lebih selamat ketimbang kita lebih memudahkan persoalan dan kita sholat di mana pun kita mau dengan hanya berdasarkan garis karpet ini. Kita katakan memang ada juga ulamanya, ya, sehingga andai dalam kondisi tertentu kita sulit untuk sholat menghadap ke pembatas dan hanya bisa sholat dengan dengan menggunakan karpet ini, sholat kita tetap sah. Itu tidak membatalkan sholat kita, karena ada juga ulamanya, ya, dan ulama kita mengatakan sholat tetap sah. Tapi ini saya katakan bahwa di kalangan ulama kita ternyata ada yang mengatakan hukum sholat menghadap ke pembatas itu wajib, ada yang mengatakan wajib. Nah, ini yang saya katakan, kalau ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, lebih baik kita pilih yang mengatakan wajib supaya kita lebih hati-hati. Artinya nanti kalau seandainya belakangan ketahuan bahwa hukumnya wajib, maka kita katakan alhamdulillah karena selama ini saya menjaga itu. Dan kalau misalnya sunnah, alhamdulillah kita dapat pahala sunnah. Tapi kalau misalnya kita menganggap itu sunnah lalu semau kita karena menghadap ke pembatas kadang tidak, lalu ternyata hukumnya wajib, nah kita telah melakukan kesalahan. Jadi kita ambil jalan yang lebih hati-hati sehingga kita bisa selamat dari kesalahan. Saya kira demikian jemaah sekalian pembahasan kita pada malam hari ini, yang bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memahami syariatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.